Halo Gabuters, masih membahas The Last of Us, si virus jamur mematikan dari Indonesia. Dan yang kita bahas kali ini adalah episode kelimanya. Jadi buat kalian yang baru nonton atau baru mampir, silakan nonton episode sebelumnya biar paham alur ceritanya. Dan linknya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Lanjut. Episode ini dimulai dengan flashback di Kansas City yang saat itu sedang terjadi perlawanan para penduduk setempat kepada pihak Fedra untuk mengusir mereka dari sana. Dan inilah alasan kenapa di Kansas City tidak ada pihak keamanan Fedra sama sekali seperti di QZ. Dan setelah pihak Fedra berhasil dilumpuhkan, Caitlin lantas mengumpulkan semua penduduk Kansas City yang berkhianat dan bergabung dengan pihak Fedra. Yang dimana tujuan Caitlin adalah ingin mengetahui keberadaan Henry saat ini, yaitu seorang pengkhianat yang telah membunuh saudaranya. No one here has to die. Where is Henry? He had a place to hole up in the open city. He said he was meeting up with Henry and Sam. He was a lot more discreet than you fucking idiots. Kill them. Dan kita akan beralih kepada Henry, orang yang selama ini dicari-cari oleh Caitlin. Di mana Henry saat itu menuju ke tempat persembunyiannya dengan sang dokter yang di episode lalu sudah tewas dieksekusi oleh Caitlin. What if they get to him? I already did. He won't be telling himself. Never told anyone about it. Dengan makanan seadanya, Henry, sang dokter, dan adiknya yang bernama Sam pun harus bersembunyi di loteng selama beberapa minggu untuk menghindari buruan pasukan perlawanan Kansas City. Namun setelah beberapa hari kemudian, ketika pasokan makanan mereka sudah habis dan sang dokter keluar untuk mencari makanan, ternyata sang dokter sendiri tidak kunjung kembali. Yang dimana saat itulah sang dokter harus tertangkap dan dieksekusi oleh Caitlin. Dan karena mereka tidak bisa terus bertahan di sana tanpa makanan, Henry pun memutuskan untuk keluar sejenak mencari kebutuhan pangan mereka sembari mencari tempat perlindungan baru bagi dirinya dan juga Sam. Namun ketika Henry hendak keluar, tiba-tiba ada suara tembakan yang terjadi di depannya. Dan iya, suara tembakan itu adalah saat Joel dan Ellie baru saja tiba di Kansas City. Dan setelah mengetahui ada orang lain yang diburu oleh Caitlin di Kansas City selain dirinya, Henry pun diam-diam mengikuti setiap pergerakan Joel. Dan bahkan Henry tahu di mana Joel dan Ellie bersembunyi saat ini. Yang tanpa sepengetahuan Joel, ternyata Henry sudah berada di sana dan berhasil menodongkan senjatanya kepada mereka. Don't worry about what to say. Eyes on me. Okay. Namun kedatangan Henry bukan untuk menangkap Joel, apalagi melaporkannya kepada Caitlin. Ternyata Henry ingin mengajak Joel dan Ellie untuk bekerja sama dan kabur dari sana. Who are you? My name's Henry. We didn't kill each other. Let's call this a win-win and move on. I came up here to get a view of the city and plan a way out. I'll show you one. Dan setelah Joel menyetujui agar mereka bisa kabur bersama dari Kansas City, Henry pun memberitahukan rencana yang sudah ia perhitungkan matang-matang sejak lama, di mana Henry mengetahui kalau semua sudut kota sudah dijaga dengan ketat oleh pasukan Caitlin, dan satu-satunya jalan yang bisa mereka lalui pun hanyalah terowongan bawah tanah. You can see the way we're bounded by highways downtown. Namun walaupun Henry mengetahui sejak dahulu bahwa terowongan adalah satu-satunya jalan, ternyata ada alasan lain kenapa ia belum juga kabur dari sana, yakni karena rumornya para manusia yang telah terinfeksi virus atau para zombie yang ada di Kansas City ternyata selama ini ada di bawah tanah karena pasukan Fedra telah mengurung mereka selama 15 tahun di sana. That is full of infected, including Kathleen. I just drove them underground 15 years ago and never let them come back up. It's a great plan.
So what do you need me for? Namun rumor itu ditepis oleh Henry karena 3 tahun yang lalu ia dan temannya pernah memeriksa terowongan itu dan tidak ada zombie sama sekali. Dan alasan Henry meminta Joel bersama mereka adalah karena ia tahu bahwa Joel akan mampu membawa mereka kabur dari terowongan itu kalau ada 1 atau 2 zombie yang masih hidup di sana. You're the right people. Okay, maybe there's 1 or 2, but you handle Plan? No, that's my dicey as fuck plan. It's only shot. Dan setelah tidak punya pilihan lain lagi, mereka pun mau tidak mau harus melalui terowongan itu jika ingin keluar dari Kansas City. Namun setelah mereka masuk ke dalam terowongan, ternyata sesuai dengan perkataan Henry bahwa memang di sana kosong dan tidak ada zombie sama sekali. Yang mereka temukan hanyalah terowongan kosong yang pernah dijadikan sekolah di saat tahun-tahun awal virus jamur menginfeksi dunia. Sambil menunggu malam, tiba-tiba Henry pun mengatakan yang sebenarnya kenapa ia sampai diburu oleh Kathleen dan pasukan perlawanan Kansas City. Yang ternyata dahulu Henry telah membunuh saudara Kathleen, yaitu pemimpin perlawanan, sebelum akhirnya Kathleen yang mengambil alih pasukan. Namun bukan tanpa alasan Henry membunuhnya. Ternyata itu adalah satu-satunya pilihan Henry karena saat itu adiknya Sam membutuhkan obat untuk penyakit leukemianya dan obat itu hanya ada pada pihak Fedra. He got sick. Leukemia. Di mana Fedra memberi syarat kepada Henry jika ia menginginkan obat itu untuk adiknya, ia pun harus berkhianat dan membunuh saudara Kathleen sebagai kontraknya. Dan ya, itulah alasan kenapa Henry jadi buruan di Kansas City. I am the bad guy because I did a bad guy thing. That one green man. Dan ketika hari mulai gelap, Joel dan Henry pun berhasil keluar dari Kansas City tanpa ada kesulitan sama sekali dan tanpa ada zombie yang mereka temui. Henry dan Ellie yang sudah keburu senang pun terus mengoceh ke sana kemari dan ternyata We're going to Wyoming. I was gonna be here because my plan worked. And more times. And he's like, ya, rupa-rupanya ada seseorang yang menembaki mereka dari kejauhan. Entah siapa orang tersebut dan kenapa ia ada di sana seorang diri. Namun karena Joel tidak ingin ada di antara mereka yang tertembak, Joel pun diam-diam berlari ke arah sang penembak untuk mencoba menghentikannya. Yang ternyata orang yang menembaki mereka hanyalah pria tua. Put the gun down. Namun ketika Joel hendak pergi dari sana, ternyata ada sebuah radio yang berbunyi dan memanggil pria itu. Yang rupa-rupanya pria itu adalah salah satu bawahan Kathleen yang tanpa mereka sadari, ternyata pasukan Kathleen sudah berada di sana dan langsung mengepung mereka. Okay. Henry yang sudah terkepung oleh Kathleen pun tak bisa berbuat banyak. Sementara itu Joel masih mengawasi mereka dari menara dengan sepucuk senjatanya. Dan karena Henry tidak ingin anak-anak tewas karena dirinya, negosiasi pun berlangsung hingga akhirnya Henry menyerahkan dirinya kepada Kathleen untuk memberi waktu kepada Sam dan Ellie untuk segera kabur dari sana. Namun tiba-tiba ya, ternyata ledakan mobil tadi membuat lubang di terowongan hancur dan membebaskan semua zombie yang sudah terkurung selama 15 tahun. Memanfaatkan kepungan para zombie yang membuat pasukan Kathleen kocar-kacir, Henry dan Ellie pun lantas mencoba kabur dari sana dengan Joel yang mengcover mereka dari atas menara.
Namun karena banyaknya zombie yang terbebas dari dalam tanah, mereka pun agak kesulitan untuk kabur dari sana. Bahkan saat Henry, adiknya dan Ellie sudah hendak kabur, tiba-tiba Kathleen pun menghadang mereka. Namun beruntung, saat itu ada zombie yang menerkamnya dari belakang dan akhirnya mereka pun bisa kabur dari sana. Setelah mereka berhasil selamat, Joel dan Henry pun bersembunyi di sebuah rumah kosong sembari menunggu pagi untuk melanjutkan perjalanan mereka. Namun karena Joel merasa Henry tidak punya siapa-siapa di luar sana dan tidak tahu harus kemana bersama adiknya, ia pun menawarkan Henry untuk ikut bersama mereka ke Wyoming untuk mencari saudaranya Tom. Dan karena Henry melihat Sam bisa tertawa lepas bersama Ellie, ia pun menerima tawaran Joel untuk ikut bersama mereka. Want to eat? Yeah. Yeah. I'm probably walking. Yeah, I think it'd be nice for Sam to have a friend. Namun ternyata tanpa mereka sadari, saat Sam sedang asik ketawa ketiwi dengan Ellie, rupa-rupanya Sam sendiri sudah tergigit dan terinfeksi oleh zombie yang mengepung mereka tadi. Dan karena Ellie tidak ingin Joel dan Henry tahu keadaan itu, ia pun mencoba mengoleskan bekas gigitan di kaki Sam dengan darahnya dan berharap Sam bisa kebal setelah mendapatkan darah dari Ellie. Dan setelah pagi hari tiba, ketika Ellie terbangun, sepertinya darah Ellie memang benar-benar manjur karena Sam terlihat belum berubah sama sekali menjadi zombie. Namun tiba-tiba ya, ternyata mengoleskan darahnya itu kepada Sam tidak memberi efek apa-apa. Ternyata Sam tetap terinfeksi dan berubah menjadi zombie. Henry yang sudah kebingungan karena adiknya harus tewas di tangannya pun tak bisa berpikir secara rasional lagi. Dimana Henry sendiri sepertinya tidak ingin lagi menjalani hidup karena adiknya yang sudah tiada. Dan lantas Henry pun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya saat itu juga. What did I do? Give me the gun. Give me the gun. Dan ya, setelah Henry dan Sam mereka kebumikan, Ellie yang tampak amat sedih kehilangan Sam pun hanya bisa mengenang kebersamaan mereka yang sangat singkat itu. Namun tidak ingin terlalu lama berlarut-larut dalam kesedihan, Joel dan Ellie pun harus kembali melanjutkan perjalanan menuju Wyoming untuk menuntaskan misi mereka. Dan berharap Ellie adalah benar-benar vaksin yang akan merubah nasib seluruh dunia. Dan film pun bersambung.